Keseruan ngecamp 2 hari di Villa Maripro Laukawar. Hai guys, assalamualaikum. Nih kali ini aku ada buat video ngecamp bareng keluarga. Halo guys. Jadi guys, kita hari ini malam Jumat ini kita mau pergi dulu ya. Kita mau pergi dulu untuk apa ya, ngecamp lah ya. Ini kan long weekend. Kebetulan kita hari Jumat libur, Sabtu juga anak-anak libur sekolah. Jadi Sabtu libur, Minggu lanjut langsung ya kan, 3 hari Jumat, Sabtu, Minggu kita manfaatkan langsung OTW kan, karena kita punya gear camping terbaru guys. Jadi udah gak sabar lah ya mau kita runningkan. Oke, ikuti perjalanan kita ya guys ya. Ini anak-anak di belakang. Perjalanan kali ini dimulai dari Rantau Prapat pukul 8 malam. Nah, ini kita rencananya itu mau nginap dulu di tempat kawan kita, itu ada di daerah Kisaran, tempatnya di Binjai Baru. Nah, rencananya kita mau bermalam dulu di situ, nginap di situ. Kemudian subuhnya kita mau langsung gerak supaya itu lebih hemat waktu ya. Jadi lebih dekat lagi. Udah gitu kita bisa dapat sholat Jumatnya itu kita perkirakan itu di daerah Kabanjahenya, jadi nggak terlalu lama. Nah, singkat aja kita langsung udah sampai di daerah Kisaran guys. Kita nginap di tempat kawan kita. Lanjut pagi harinya setelah selesai sarapan, kita lanjut dari Kisaran, kita lanjut mau ke daerah Kabanjahe, ke Villa Laukawarnya langsung. Nah, ini kita pagi-pagi ya, sekitar pukul 7 kita udah gerak. Kita mau lewat lintas dari kota Siantar guys. Nah, ini kita pagi-pagi di perjalanan itu cuaca itu kayaknya nggak terlalu cerah ya, nggak terlalu panas, kayaknya ada mendung-mendung gitu. Nah, ini ya biasa kalau lagi di perjalanan itu nggak afdol rasanya kalau nggak makan cemilan-cemilan. Nah, ini kita ada cemilan ayam goreng, kita cemil-cemilan ini sebenarnya untuk makan siang ya kan, tapi entahlah, namanya perut itu bawaannya lapar kalau ada di jalan pingin ngemil aja. Alhamdulillah di perjalanan juga nggak ada macet, lancar, jadi kayaknya kita bakalan cepat sampai ke tujuan. Nah, benar aja kita udah sampai di daerah Seribu Dolo. Nah, ini kalau udah sampai daerah Seribu Dolo ini berarti udah hampir dekat dengan Simpang Merek ya. Jadi ini perjalanan memang cukup lancar alhamdulillah, karena kita ini piginya di hari Jumat guys. Karena kan Jumat itu kan hari besar ya kan. Jadi hari tanggal merah Jumat, terus kena di Sabtu, kena di Minggu juga. Tapi alhamdulillah lancar-lancar aja, nggak ada macet. Dan ini kita udah sampai di Simpang Merek. Nah, kalau yang sebelah kiri sana itu mau ke daerah lewat Tele ya, mau ke nyebrang ke Samosir bisa, ke daerah Sidikalang, ke daerah Balige, atau ke Persea dari situ juga bisa ya. Lewat Tele ya kalau kita mau ke nyebrang ke Samosir. Nah, kalau yang lurusnya sana ini mau ke daerah Brastagi, Kabanjahe, Brastagi, atau mau ke Medan juga. Oke, kita lanjut terus lurus. Nah, ini tengoklah, ini nggak terkondisikan lagi memang ya ayah si Arya ya, kesempatan dia awak tidur. Nah, nggak terkondisikan lagi. Untung aja nggak mangap-mangap, nggak melongo-melongo, tidurnya nggak ngeces ya kan. Cuman jilbabnya udah nggak terkondisikan lagi, udah nggak sadar diri lagi, udah nggak sadarkan diri, udah tidur, udah cemana posisi, biarlah ya. Biarkanlah ayah si Arya itu senang memvideokan istrinya yang tidur, entah cuman namanya mana itu nggak terkondisikan tuh jilbabnya. Untungnya nggak melongo guys. Nah, singkat aja ya, di perjalanan aku itu nampak nenas, udah nggak bisa lagi. Kalau udah nampak nenas gini nih wajib beli ini. Apalagi ya warnanya itu, waduh, orange kayak gitu kulitnya, ini menarik sekali ya kan, menggugah selera. Kita berhenti guys, kita beli, ini murah. Yang besar ini yang aku pilih ini harganya 5.000. Nah, ada juga yang lebih besar lagi 10.000 satu, dan ada lagi yang kecil itu 10.000 tiga. Nah, ini aku cuma beli 2 aja, aku mau nyicipin. Kalau memang bener-bener manis, nanti pulangnya aku mau singgahi buat oleh-oleh. Nah, ini kita pilih-pilih, udah cocok, angkut, bayar guys. Nanti sampai sana, sampai di ngecamp nanti kita kupas, kita rasai rasanya manis atau enggak. Apa pula lah anak beranak ini masuk frame ini bergaya-gaya pula lah orang itu dua kesempatan orang itu gaya-gaya, maknya lagi milih-milih nenas.
Oke, lanjutkan perjalanannya guys. Ini udah kita bungkus 2 biji aja, padahal belinya cuma 2-nya, tapi gaya milihnya itu sampai sejam tau lah perempuan ya kan, nggak cocok mana pilih 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 udahlah. Udah 2, udah kena repet juga lama kali kata Pak Su. Udah apa ya, yang apa langsung ambil yang mana yang dipilih. Ini banyak kali bolak-balik pilih-pilih katanya ya kan. Oke, gercep langsung. Nah, tengoklah itu kondisi dalam mobil entah mana-mana. Pokoknya padat, apalagi bagian depan. Yaudah, udah selesai milih nenas, lanjut lagi. Nampak lagi kan jeruk di pinggir jalan ini. Berhentilah, mana mungkin nggak berhenti ya kan secara untuk makan di jalan. Nah, aku belinya nggak banyak, cuma 2 kilo aja. Rencananya memang nggak mau beli banyak untuk makan di jalan sama untuk makan di ngecamp aja. Karena kalau banyak-banyak juga percuma ya kan, nggak bakalan dimakan tuh sama anak-anak itu. Udah tahu aku nih rasanya cemana ini, apalagi yang kecil-kecil ini ya kan. Kenapa lemaknya nggak mau beli yang besar-besar? Tah lah itu, yang besar-besar itu harganya 25, kalau nggak salah entah 27. Duit kali maknya nih, beli yang harga 15 itulah yang kecil-kecil itu, padahal bukannya bisa dimakan. Kecutnya. Nah, untungnya lah beli 2 kilo, tapi aku sendiri sih yang makan. Anak-anak itu nggak ada yang mau makan, kena asem katanya. Jadi ya udahlah, daripada sayang ya kan, nggak temakan, aku makan juga yang kecut-kecut itu. Nah itu dia, kalau yang metik sendiri guys itu buahnya nggak ada, cuma ada satu-satu gitu, jadi nggak dibuka untuk umum. Untuk yang petik sendiri katanya buahnya lagi nggak ada, lagi sedikit yang masak-masak. Nah ada yang masak pun tapi di ujung sana di atas katanya. Siapa yang mau yang ke atas sana ya kan, bagus yang pinggir itu tadi lah. Nah udah dibeli 2 kilo ini, udah dibungkus. Udahlah, langsung kita lanjutkan perjalanan kita karena masih panjang lagi guys perjalanannya. Terus pinggir jalan itu jeruk semua, tapi nggak ada yang berbuah, nggak seperti biasanya banyak. Ini nggak musimnya mungkin. Udah sampai kita di daerah Gunung Sinabung ini udah nampak Gunung Sinabung, berarti udah mau dekat lah perjalanan kita, udah mau nyampe lah kita di Villa Laukawarnya. Tapi masih ada lagi, kita mau berhenti lagi di masjid karena kita mau sholat Jumat. Kebetulan ini udah jam 12, udah mau sholat Jumat. Nanti kita habis sholat Jumat gitu, kita mau makan dulu di sini, makan siang dulu. Nanti udah selesai baru kita lanjutkan perjalanan. Nah ini kita mau sholat Jumat dulu, selesai baru kita makan siang. Nah ini udah selesai ya, udah selesai, kita mau makan siang dulu. Kenapa lah anak bidokku ini oh kekelaparan dia, lama kali nunggu orang ayahnya itu mungkin sholat Jumat. Nah ini maknya lagi ambil bontot ya kan, biasalah bontot menghemat, entahlah udah kebiasaan aja kalau mau pergi jalan-jalan anaknya bawa bontot gitu. Padahal bontotnya bukannya meriah-meriah kali. Tengoklah Indomie, mie goreng, ayam goreng itu aja pakai saus, tapi rasanya udah nikmat. Oke, ini udah sampai ya, udah nampak di kaki-kaki Gunung Sinabung itu. Cantiknya Masya Allah. Udah dekat lah perjalanan kita ini, udah gak sabar. Perjalanan kita cukup jauh guys. Nah tiba-tiba kita udah sampai di gerbang Villa Laukawarnya. Dan ini kita ada kena retribusi sekali aja ya. Kalau untuk orang yang dewasa itu 10.000 per orang, kalau anak-anak itu 5.000 per orang. Jadi kami ada 3 dewasa, 1 anak-anak. Nah ini dia udah sampai guys, inilah dia Danau Laukawarnya. Tapi kita bukan mau ngecamp di pinggiran ini. Memang sih ada di ujung sana itu tempat ngecamp juga, tapi kita nggak di sini guys. Kita mau di Villa Maripronya karena kita udah booking juga dari WA. Karena kan harus booking, reservasi dulu baru bisa masuk. Nggak boleh datang langsung order, langsung pesan, nggak bisa. Itu bisanya langsung dari via WA Villa Maripronya. Nah di ujung sana itu cantik sebenarnya, cakep itu, banyak juga tempat ngecamp. Tapi anak-anak tidak mau, anak-anak maunya di Villa Maripro karena itu udah pernah ke sana sih. Sebelumnya kami udah 4 kali ke sana. Jadi anak-anak itu nagih mau ke Villa Maripro lagi. Diajak ngecamp di pinggiran sana tuh, itu banyak juga, itu mereka nggak mau. Nah ini dia masuk di gerbang Villa Maripronya guys. Ini dia udah masuk kita ya, kita udah reservasi, jadi kita mau check in dulu. Booking, jadi ini kita mau check in dulu. Sore bang. Sore. Bisa dibantu. Bang, atas nama Mariam Julianti, lapak ngecamp. Apa ya? Iya. Mariam Julianti. Iya betul. Satu iya. Guys, kita udah sampai ya. Jadi ini kita mau pakai troli karena kesana mobil nggak bisa, jadi kita mau pakai troli. Banyak kali guys. Apa lapang kasta? Udah sampai ya guys. Nah, wih itu adalah Dek, tengok deh bunga-bunganya cantik kali deh. Karena dibilang cantik di situ fotonya.
Oh, ada mobil mau apa? Oke guys. Tolong perhatikan dulu ini, tolong dulu perhatikan barangan kami nih, ha. Kayak macam mau pindah atau mau macam diusir lah ini pokoknya, ha. Banyak kan ini belum keluar, ada lagi yang belum keluar. Tilam kasur belum keluar ini, kasur. Nah, berapa tas ini? 1 tas, 2, 3 tas besar. Nah. Udah cepet Tunggu. lah. Nampak bunga guys. Ada kebun bunga guys. Mona. Fotoin. Guys, kebun bunga guys. Fotoin dulu. Sabar. Dia sibuk minta foto guys. Foto ndak. Ya tunggu. Nah. Guys, videonya sampai di sini dulu ya. Ini part 1, lanjut ke part 2 guys. Assalamualaikum.